warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Widowati, program studi Magister IPS. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah konsep dasar IPS dengan judul Pembelajaran IPS di Era New Normal, kaitannya dengan pembentukan SDM Unggul Indonesia 2045. Pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan manusia. Pendidikan merupakan usaha seseorang dalam mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat ini. Maka dari itu, pentingnya program pendidikan ini untuk bekal pendidikan dan peserta didik dalam menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang, sehingga berbagai tantangan perkembangan zaman dapat diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Saat ini Indonesia akan menuju kebangkitan kedua, yaitu 1000 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045, yang akan melatar belakangi generasi emas. Maka dari itu, guru mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan, dan dengan bantuannya lah maka terciptanya generasi-generasi emas Indonesia yang akan membanggakan. Pendidikan harus dilaksanakan dengan baik agar manusia dapat belajar beberapa pentingnya ilmu dan pengalaman untuk masa depan. Pembelajaran juga harus dilakukan dengan matang, yaitu ketika guru ataupun siswa siap untuk menerima informasi dan materi pelajaran dengan baik. Faktor lingkungan pun juga mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Jika mereka sudah nyaman dengan pembelajaran di kelas atau berkelompok, maka akan sulit jika harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan oleh penyebaran virus baru yang disebut dengan corona, sehingga sangat berdampak pada proses pembelajaran langsung dan interaksi sosial mereka. Virus ini biasa dikenal dengan COVID-19, yaitu sistem yang menyerang pernapasan manusia. Awalnya virus ini tidak dianggap serius oleh masyarakat yang hanya datang lalu pergi seperti virus normal lainnya. Tetapi virus adalah virus yang mematikan. Selain bisa membunuh, virus ini juga dapat menyebar dengan cepat, bahkan melalui pernapasan itu. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat bahkan sudah meluas sampai ke negara Indonesia, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Dampak yang diberikan virus tersebut juga terjadi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pariwisata, bahkan di bidang pendidikan. Menurut surat edaran yang telah dikeluarkan Presiden serta himbauan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2020, sementara aktivitas apapun dilakukan di dalam ruangan untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19, begitu pula dengan bidang pendidikan. Pada tanggal 29 Mei 2020, Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 untuk menegaskan kembali dari sebelumnya nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dari rumah. Pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas tepat pada tanggal 28 Mei 2020 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 untuk menuju normal baru. Normal baru dimaknai hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan new normal. Di era new normal ini telah membuat beberapa kebijakan, yakni pelaksanaan tahun akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penggunaan fasilitas. New normal merupakan salah satu kebijakan pemerintah di mana masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti sebelumnya, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Jika tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan berdampak pula pada pendidikan. Angka penyebaran COVID-19 semakin meningkat, maka pendidikan juga akan kembali terbatasi dan harus melaksanakan pembelajaran daring kembali. Proses pembelajaran harus tetap berjalan meskipun saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah mengupayakan proses pembelajaran tetap berjalan dengan semestinya. COVID-19 memberikan dampak yang besar dalam sistem pendidikan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Sebagai orang yang berpendidikan, kita harus melihat dari segi positifnya, yaitu dengan adanya COVID-19 ini telah membuka mata banyak orang bahwa arah pendidikan harus menuju sistem edukasi agar generasi emas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sesuai yang telah dijelaskan di awal, guru adalah komponen penting dalam dunia pendidikan. Guru berperan sebagai fasilitator, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Guru harus mengetahui karakteristik serta siswa dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajarannya, sehingga peserta didik menjadi lebih senang dan tidak mengabaikan setiap informasi atau materi yang disampaikan. Jika guru telah mengetahui tugasnya dengan baik, pembelajaran juga akan lebih efektif. Siswa menjadi turut aktif dalam pembelajaran. Pendidikan tidak hanya terpaku pada bangku sekolah atau bagaimana cara menghitung, tetapi pendidikan juga adalah sarana untuk melatih kita dalam berperilaku dengan baik. Faktor pendukung pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana. Bahkan masyarakat pun menjadi faktor pendorong dalam pembelajaran. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah bagian dari kurikulum sekolah yang memiliki tugas utama dalam membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai yang diperlukan untuk turut aktif dalam lingkungan masyarakat. IPS adalah salah satu mata pelajaran di sekolah menengah pertama yang mempunyai fungsi khusus dalam pembentukan siswa dan perilaku siswa. Maka dari itu perlu kita seorang peserta didik menguasai pembelajaran IPS agar dapat membantu siswa dalam berperilaku dan sikap guna beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan masyarakat. Tak hanya itu, pembelajaran IPS juga sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang sering terjadi pada peserta didik. Tujuan dari pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang melalui pelatihan, pengajaran atau pendidikan orang lain. Tetapi banyak juga ditemukan bahwa pembelajaran bisa dengan otodidak. Guru harus mempunyai berbagai model dan strategi agar pembelajaran tetap berjalan efektif dan efisien. Model pembelajaran adalah suatu rangkaian cara yang digunakan guru selama proses belajar mengajar yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi. Seorang pendidik harus mampu menentukan model pembelajaran seperti apa yang cocok dan pantas digunakan untuk pembelajaran saat ini. Metode pembelajaran yang tepat akan memunculkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat pula, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam menangkap informasi dan memahami materi yang telah disampaikan. Model pembelajaran IPS pada era new normal berupa pembelajaran e-learning dengan menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan YouTube. Sejak tersebarnya virus corona sekitar pertengahan bulan Maret 2020. Namun, pada bulan Februari akhir 2021 sudah dengan pembelajaran luring di kelas dengan protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan. Hasil dari tugas harian atau ulangan difoto dan dikirimkan kepada guru kelas melalui Google Class, dikumpulkan ke sekolah dengan perwakilan setiap sekolah atau setiap kelas. Pada akhirnya dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini,
kita secara langsung hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan sesuai dengan aturan atau anjuran pemerintah agar tetap berjalan kembali proses belajar seperti sedia kala. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus ditumbuh kembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah tak akan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ada problem berarti ketika anggaran itu disuntikkan ke dalam sistem pendidikan. Mesir bahkan dulu pernah menginvestasikan separuh 50% dari APBN-nya ke dalam pendidikan dan gagal. Jadi bukan jumlah uang yang diinvestasikan, tapi ide apa yang akan dirawat dengan uang sebesar itu. Logics, cara berpikir itu. Pedagogi itu yang mesti diselundupkan melalui kemampuan guru. Lalu kita dengar bahwa guru-guru akan diberi pendidikan. Bukan, guru itu dikasih uang dulu lebih banyak supaya dia bisa beli bensin untuk pergi ke tempat pendidikan barunya. Itu logikanya. Jadi disiapkan pendidikan guru, tapi ya, si guru mending saya nggak belajar daripada saya nggak bisa biayai balita dia. Sama seperti belum ini saya kasih kuliah di Bau-Bau, di Kendari ujung sana tuh. Mahasiswanya datang ke saya, dia bilang, semester depan saya berhenti kuliah Pak. Kenapa? Karena saya harus punya uang 50.000 rupiah per hari supaya saya bisa bertahan. Jadi dia menunda kuliah 2 semester hanya untuk dapat 50.000 rupiah. Jadi kenyataan ini memperlihatkan bahwa mestinya ada guiding ideas di depan yang timbul dari keyakinan kita bahwa presiden akan menuntun kita pergi pada politics of hope. Tapi di belakang kita ada politics of memory yang menghambat kita untuk percaya. Karena bahasa yang keluar selama ini bukan bahasa-bahasa pedagogi, yang adalah bahasa-bahasa yang mengancam. Kalian radikal. NKRI harga mati. 2 menit lagi, Pak Rocky. Jadi dalam 2 menit ini, saya ingin kita bicara hal yang lebih makroskopis untuk membaca masa depan kita. Dalam 2 menit ini, saya ingin perlihatkan bahwa dunia ada 20 negara yang mengalami krisis karena soal pendidikan, soal pengangguran, soal transportasi, dan demo di mana-mana itu. Nah, dari 20 negara itu, seluruh problem di 20 negara itu ada di Indonesia hari ini. Itu soalnya. Dan kita mesti bicara itu di Hari Guru dengan menganggap bahwa rahim bangsa ini ditentukan oleh sehatnya guru. Guru adalah rahim bangsa. Saya terima kasih sekali lagi karena kita bisa bercakap-cakap di sini, dan saya ingin pastikan bahwa pendidikan kita diukur berdasarkan kemampuan kita untuk membaca masa depan dengan alam pikiran. Masa depan hanya bisa ditempuh dengan jalan pikiran, bukan dengan jalan tol. Terima kasih. Akhir dari pembuatan video ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.